Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir untuk menyajikan beragam informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Devi Ade, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Pemkab Nganjuk menggelar temu kangen diaspora Nganjuk bertema Bangkit Melesat Menuju Nganjuk Maju Bermartabat dan Sejahtera. Dihadiri sekitar 200 orang ini diharapkan sumbangsih pemikiran dan tenaga diaspora warga Nganjuk dalam membangun daerah aslinya. Bertempat di pendopo KRT Sosrokusumo, pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar acara temu kangen diaspora Nganjuk bersama orang Nganjuk di rantau pada Minggu 23 April 2023. Kegiatan ini mempertemukan orang Nganjuk di perantauan yang dihadiri oleh 200 orang. Mereka terdiri dari diaspora warga Nganjuk, para kepala UPD, LSM, dan insan pers, serta berbagai komunitas. Salah satu perwakilan diaspora, Profesor Dr. Haryono menyampaikan bahwa Presiden Jokowi mencanangkan Indonesia pada tahun 2025 harus masuk 5 besar. Dengan demikian, Kabupaten Nganjuk ikut berperan dalam hal ini dan harus menyiapkan pembangunan SDM yang mumpuni. Tanah modal di sini, Pak Mardhani udah bilang, pokoknya ada kepingin tanah modal di sini orang Nganjuk, nggak ada hambatan tentang izin. Nggak ada hambatan tentang izin. Nanti tempatnya, namanya sih serem ya, Kings, kawasan industri Nganjuk. Itu adalah tempat di utara rel sampai ke Lengkong dan lain sebagainya. Di sana disediakan tempat-tempat industri. Itulah hal-hal yang kemudian kita apresiasi, di mana tempat kita lahir ya, dan kita punya potensi yang baik, potensi alamnya, potensi ekonominya. Cuma barangkali sebagai orang Nganjuk juga self koreksi Pak Mardhani ya. Mungkin dalam perjuangan untuk meningkatkan SDM kita harus masih banyak berjuang untuk bisa meningkatkan itu. Ini yang harus kita lakukan, karena prediksinya 2045 kita nanti akan menjadi paling tidak 5 besar ekonomi dunia. Acara ini pun juga dilakukan pemberian dan saling tukar cindera mata antara satu sama lain dan diterima langsung oleh Bupati Nganjuk. Sementara dalam sambutannya, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan melalui kegiatan ini, pihaknya mengharapkan sumbangsih pemikiran dan tenaga diaspora warga Nganjuk dalam membangun daerah asalnya. Ini adalah momentum untuk mengajak Nganjuk harus segera bangkit. Karena kita sebelumnya kita jauh dibandingkan kabupaten lain sekitar. Sekarang alhamdulillah PDRB kita kurang lebih 30 triliun. Uang yang beredar di Nganjuk kurang lebih 30 triliun. PDRB per kapita di Nganjuk setiap orang rata-rata pendapatannya 28 juta. Kemiskinan juga turun. Tahun 2021 dari 11,85 sekarang tinggal 10,7. Kemiskinan sudah itu. Marhen itu orang kawula alit, wong miskin, wong cilik. Maka bapak wong cilik ya Marhen, Pak Marhen. Maka Pak Marhen jenis kelaminnya jelas, yaitu apa? Memperjuangkan orang kecil lah ini. Maka
memperjuangkan orang kecil tapi tidak memusuhi yang besar. Justru yang besar kita ajak bersama-sama membantu orang kecil. Indeks pembangunan manusianya juga di Nganjuk 72,93, di atas yang direkomendasi oleh WHO. Nganjuk ini sekarang tanah yang dipakai untuk industri kurang lebih, kalau saya hitung total sampai dengan awal dulu sampai sekarang kurang lebih 750 hektar. Ini harus pintar-pintar, harus cerdas. Tanah yang produktif ada yang dipakai untuk industri, ini harus ada pengganti. Penggantinya harus berlipat-lipat. Maka tanah perhutani tidak dalam rangka merusak ekosistem alam, tapi kita berdayakan untuk sektor pertanian. Alhamdulillah. Usai sambutan Kang Marhen, acara dilanjutkan dengan diskusi panel dimoderatori oleh Dr. Sopi yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Profesor Sumarji dari unsur akademisi. Namun kita branding Nganjuk hari ini dan ke depan lebih bagus. Mudah-mudahan Kang Marhen menjadi tumpuan warga Nganjuk ini diberi kekuatan, kesehatan, wening pikir untuk kemajuan Nganjuk. Nanti ke depan seiring dengan peningkatan indeks pembangunan manusia Nganjuk, kita ingin menghadirkan perguruan tinggi yang luar biasa bagus di Nganjuk dengan konsep bagus, biaya terjangkau. Orang Nganjuk kalau gratisannya nggak mau. Orang Nganjuk kalau mahal banget itu nanti dulu. Bagaimana pembiayaan yang terjangkau? Sehingga apa kesimpulannya? Orang Nganjuk itu orang hebat, orang besar, digratisin kok nggak mau. Tapi kalau mahal nanti dulu. Makanya saya menghadirkan sebuah konsep pendidikan milenial di Kertosono dan di Baron. Itu gedungnya minimal lantai 4, perizinannya gampang. Kenapa? Ya konsep good governance, satu pintu, layanan terpadu, bla 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 yang disampaikan Kang Marhen tadi, ternyata saya pelakunya dan saya nikmati. Bukan karena saya kenal dengan beliau, tapi memang SOP-nya seperti itu. Ada 6 panelis yang menyampaikan masukan dan sekaligus pertanyaan. Adalah salah satunya Aam dari Galeri Serikat Kekean yang menggeluti dunia fashion dan batik eco-print yang telah malang melintang di dunia internasional. Saya punya namanya PT Kekean Primanda Indonesia, itu di bawahnya ada Kekean Galeri. Itu kami banyak sekali support untuk brand-brand internasional yang mungkin beberapa waktu lalu kalau Bapak Ibu dengar ada heboh yang Christian Dior pakai tenun dari Indonesia 2020, itu saya, itu kami. Hari ini jam 10 sampai jam setengah 2 ya, kita kumpulkan orang-orang Nganjuk yang dirantau, yang berbagai profesi kita kumpulkan di pendopo. Untuk apa? Sharing. Kira-kira Nganjuk masukan-masukan dibandingkan yang lain, karena beliau saya yakin punya pandangan, punya referensi yang lain bagaimana mengembangkan Nganjuk. Alhamdulillah tadi juga kita sampaikan. Yang pertama bagaimana perkembangan Nganjuk kita sampaikan, setelah itu masukan-masukan dari beliau-beliau, dan alhamdulillah masukannya juga bagus sekali, sehingga nanti akan kita olah, akan kita tindak lanjuti. Tantangan ke depan ini kan gak ringan, karena itu yang pertama adalah perubahan atau yang mindset kita bagaimana menyosong masa depan. Oleh karena itu kalau tadi ada birokrasi yang harus diperbaiki, rakyatnya juga harus memperbaiki diri juga. Hal-hal yang berkaitan dengan kapan saja kita bicaralah kemalasan, apa itu harus diubah, karena ini semua adalah tantangan. Kalau enggak ya kita akan begini terus saja. Diaspora sendiri adalah perantau atau orang yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik ketimbang di daerah atau di negaranya sendiri. Melalui temukangan ini, diharapkan ke depan untuk saling bertukar pikiran demi mewujudkan Nganjuk lebih maju.
Setiap tahun kita adakan ya. Nanti kita juga biasanya 2 kali setahun itu. Satu di Nganjuk, biasanya kadang dengan Lebaran. Yang kedua nanti bulan Juni. Tanggal 18 Juni nanti kita adakan di Jakarta. Satu di Taman Mini, ada kira di Taman Mini. Dan yang kedua nanti orang-orang Nganjuk di sekitar Jabodetabek nanti akan kita kumpulkan di Jakarta. Saya yakin lah beliau-beliau datang ke sini, saya yakin itu apa tujuannya, untuk membantu Kabupaten Nganjuk. Maka kita wadahi, memang kita beri wadah untuk apa, ya di samping tamu kangen, yang kedua sharing-sharing bagaimana membangun Nganjuk bersama-sama. Dari Nganjuk, Amin JTV melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali untuk informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Gembang Lambe edisi hari ini.